Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu dahsyat bagi setiap kami, kasih-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Tiba saatnya kami naikkan pujian kami Bapa, berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Rajaku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Rajaku. Segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, segenap hatiku, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Rajaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kau Rajaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, oh Kau Rajaku. Kami menyembah Allah yang hidup,
Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Haleluya. Ramaya rala 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 maya rala rala bu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Sikini ya rama 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 ya la 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 masih. Shiri rama ya la 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 bu. Rama rama ya la 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 bu. Haleluya. Rama ya la 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 masih, ya rama rama ya la 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 bu. Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada bulan Desember ini kita mau belajar tentang kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa Rasul Paulus sampai menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman? Karena Rasul Paulus ingin manusia tidak salah sasaran atau gagal fokus ke gereja hanya untuk mencari berkat, sebab berkat itu pada akhirnya berhenti atau habis dan tidak bisa mengalir terus-menerus. Tetapi sebagai orang Kristen, saat mereka ke gereja, seharusnya yang mereka cari bukan berkatnya, tetapi sang sumber berkat itu sendiri. Sebab saat kita bertemu dengan sang sumber berkat, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat itu akan mengalir terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Sebab saat kita bertemu dengan sumbernya, maka berkat itu akan terus-menerus mengalir. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, artinya semua aspek kehidupan kita, baik itu kesehatan, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, berkat ekonomi, berkat rumah tangga, dan masih banyak lagi berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saat ini saudara bisa menambahkannya sendiri dan meminta kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa sang sumber berkat itu akan memiliki segala sesuatu yang saudara butuhkan pada saat ini. Kuncinya cuma satu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa saudara, semua masalah dan kesulitan dalam hidup kita akan terselesaikan dengan baik saat kita bertemu dengan kerajaan Allah. Bahkan berkat-berkat yang terbaik akan dicurahkan kepada kita. Pertanyaannya, maukah saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Sebab kerajaan Allah adalah perwujudan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Tuhan berkata di Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kemudian Tuhan meminta kita untuk belajar pada burung dan bunga bakung di padang. Burung yang tidak pernah menabur, menuai, atau mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan. Demikian juga halnya dengan bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal, namun kemegahannya melebihi kemegahan dan keindahan Salomo. Terlebih kita, saudara, manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah yang lebih berharga dari burung dan bunga di padang. Yakinilah dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara saudara dengan caranya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Miliki iman yang teguh, sebab pada saat kita khawatir, iman kita kepada Tuhan menjadi luntur, kekuatan kita menjadi lemah. Kalau Tuhan mengilustrasikan dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai carangnya, maka pada saat kita khawatir, itu seperti carang yang hampir putus. Mungkin bahasa Jawanya kita sebut sebagai sengkleh, saudara. Sehingga carang yang sengkleh atau yang hampir putus itu tidak akan bisa memiliki kekuatan pada saat badai terjadi di sekitarnya. Asupan makanan dari pokok anggur ke carang yang mau putus pun itu menjadi tidak sempurna, sehingga akhirnya carang itu menjadi tidak sehat, layu, dan gampang terjatuh. Oleh karena itu miliki iman yang teguh, yang menempel erat pada pokok anggur. Sebab segala sesuatu terjadi sesuai dengan iman kita. Percayalah saudara, apapun kesulitanmu saat ini, pandanglah Yesus. Temukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara akan menemukan hikmat, solusi, dan jalan keluar sehingga saudara bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan mau digoncangkan oleh iblis yang membuat saudara salah sasaran dan menjadi berharap kepada manusia. Apakah itu saudara atau teman saudara atau orang tua saudara atau siapapun yang saudara harapkan untuk menolong saudara, sebab ketika kita berharap pada manusia, seringkali kita menjadi kecewa, kita menjadi sakit hati dan semakin terpuruk. Sebab manusia yang saudara harapkan untuk menolong saudara itu bukan manusia yang sempurna. Dia adalah manusia yang terbatas. Harta yang dimilikinya pun adalah titipan Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah memandang orang lain untuk menolong saudara. Jangan pernah memandang harta orang lain untuk bisa membantu kesulitan saudara. Tetapi pandanglah Sang sumber berkat, yaitu Yesus Kristus yang sejati, yang sanggup menolong setiap permasalahan saudara. Dan ingat saudara, saat saudara mengetuk hati Tuhan, harus disertai rasa hormat. Jangan dengan marah-marah, emosi, rasa kecewa kepada Tuhan. Saudara ingat peristiwa Musa saat memukul bukit batu di Meriba. Gara-gara Musa dan Harun memukul yang dipandang Tuhan tidak di dalam kekudusan, sampai Musa dan Harun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kita baca Ulangan 20 ayat 10.
Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Tetapi ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Karena itu saudara, ketuklah hati Tuhan, gunung batu kita, dengan kekudusan, tidak dengan emosi dan marah seperti Musa pada waktu itu. Karena kesal dengan bangsa Israel sampai Musa lupa menjaga kekudusan di hadapan Tuhan dan menyebut bangsa Israel dengan emosinya sebagai bangsa yang durhaka. Kemarahan inilah saudara yang membuat Musa menodai kekudusan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, waspadalah, kita harus bisa menguasai diri dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang suka mengumbar hawa nafsu, sedikit-sedikit marah, emosi, dan selalu menoleh ke belakang. Setiap ada kesulitan di padang gurun, bukannya mereka bersyukur kepada Tuhan yang sudah menuntun mereka membebaskan dari penjajahan Mesir dan sedang membawa mereka menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan jika mereka percaya dengan pimpinan Tuhan yang saat itu hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api, maka sikap mereka akan berbeda. Mereka tidak marah-marah dan ingin kembali ke Mesir, kembali kerja rodi, dan kembali hidup di bawah penjajahan bangsa Mesir. Mereka akan memiliki sikap kerjasama dengan Tuhan. Ketika kesulitan itu datang, mereka percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka hadapi. Bukankah mereka tidak sendirian, tetapi ada Yesus bersama dengan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita saudara. Bukankah saat ini Tuhan sendiri juga hadir di dalam kehidupan kita, di dalam bentuk Allah Roh Kudus yang akan menuntun kita melangkah memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, jika saudara percaya bahwa Tuhan sedang menuntun dan membawa saudara menuju kerajaan Allah, menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi saudara, maka saudara tidak akan mengeluh, saudara tidak akan marah-marah, apalagi sampai patah semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi saudara akan memiliki iman yang teguh, percaya bahwa bersama dengan Tuhan, saudara akan mampu melewati semuanya itu dan memenangkan setiap proses kehidupan sampai saudara sampai ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan Allah yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menodai kekudusan saudara di dalam perjalanan saudara menuju kerajaan Allah. Jangan hanya mencari berkat-berkat Tuhan, sehingga untuk mendapatkannya sampai saudara mengumbar hawa nafsu dan kedagingan saudara. Saudara sampai membunuh, saudara sampai menipu sana sini. Semuanya saudara lakukan demi mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan. Membunuh di sini tidak hanya berarti secara fisik, membunuh nyawa seseorang, tetapi membunuh bisa dalam arti yang luas, membunuh karir seseorang, membunuh harapan seseorang, membunuh langkah seseorang, sehingga orang itu mengalami putus asa dan sebagainya. Saudara, jangan pernah menodai kekudusan di dalam hubungan saudara dengan Tuhan, tetapi carilah kerajaan Allah bersama dengan Tuhan melangkah menuju kepada
kebenarannya. Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percayalah saudara, ketika saudara bersama dengan Tuhan, maka berkat-berkat itu senantiasa mengalir dan ada di dalam kehidupan saudara. Mari pagi hari ini kita bersama-sama hampiri Tuhan secara pribadi. Kita minta kepada Tuhan agar kita menjadi carang yang selalu menempel kokoh pada pokok anggur. Sehingga Tuhan bisa memberikan nutrisi-nutrisinya. Aliran-aliran surgawi mengalir di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan, tidak hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani, pagi hari ini juga mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi manusia daging, tetapi kita boleh menjadi manusia ilahi, manusia yang senantiasa berdasarkan kepada kebenaran Kristus. Mari saudara, pagi hari ini, di mana saudara rindu mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu mendapatkan solusi jalan keluar di dalam setiap permasalahan saudara, sehingga saudara bisa menerobos dan meraih kemenangan demi kemenangan. Hampiri Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Minta tuntunan Roh Kudus untuk membawa saudara berjalan pada jalan kebenaran dan kehidupan, sehingga saudara sampai kepada kerajaan Allah dan mencari kebenarannya. Hidup menurut sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan sesuai dengan kata hati kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau sudah mendengar jeritan hati setiap anak-anak-Mu, dan Engkau akan memberikan solusi, jalan keluar, sehingga mereka boleh meraih kemenangan demi kemenangan bersama-Mu, dan mereka juga meraih setiap berkat yang sudah Engkau sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.